Halo teman-teman, sesuai dengan judul yang sudah kalian klik di video ini, jadi aku akan menceritakan ke kalian bagaimana tips atau cara diet aku sebagai seorang ibu menyusui, berhasil menyusui, asinya nggak kekurangan, tetap banjir, tapi berat badan aku juga turun. Selama kurang dari 2 bulan itu aku udah berhasil menurunkan berat badan aku sebanyak lebih dari 10 kilogram. Kalau kalian penasaran bagaimana caranya dari awal sebelum aku punya niatan untuk diet sampai dengan saat ini, tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, jadi yang perlu kalian tahu aja nih ya sebelum aku niat untuk diet, itu perjalanan berat badan aku dari mulai sebelum hamil sampai dengan melahirkan itu sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu melar-melar banget lah gitu. Jadi kalau misalkan melarnya ya normal aja gitu, karena kan sebagai seorang ibu hamil kan pasti ada penambahan berat badan yang bahkan puluhan kilo aja itu normal gitu loh. Cuman kalau aku sih nggak sampai puluhan kilo, waktu itu cuman 15 kilogram aja. Dan sebelum hamil aku itu berat badannya 50 kiloan lah, istilahnya seperti itu. Terus hamil muda itu malah semakin menurun, bisa 48 kilo kalau nggak salah. Kenapa? Karena waktu itu aku mabuk. Dan biasalah ya kalau misalkan ibu hamil mabuk, jadi ada ya apa namanya morning sickness dan sebagainya, itu bahkan akan menurunkan nafsu makan, dan akhirnya kalaupun misalkan dipaksa makan juga akan kembali lagi alias muntah gitu. Jadi ya ya udah turun gitu, cuman masih normal dan masih bisa untuk memberikan asupan nutrisi lah untuk bayi, karena kan memang masih trimester pertama itu masih belum terlalu banyak kalori yang dibutuhkan lah gitu. Terus beranjak ke trimester 2 itu udah mulai mau makan. Penambahan berat badannya ya cukup signifikan waktu itu ya, bisa sampai 5 kiloan lah gitu. Sampai singkat cerita waktu trimester 3 atau mau melahirkan itu berat badan aku bertambah 15 kilogram, alias waktu itu 65 kilo, sampai dengan melahirkan itu 65 kilo. Terus pulang dari rumah bidan aku coba nimbang itu kehilangan sekitar 4 kiloan kalau nggak salah, jadi 61 kilogram kayak gitu. Dan setelah itu waktu ASI eksklusif, karena bayi aku kan ASI eksklusif dan tidak sama sekali tidak membeli produk lain, misalnya Sufor atau MPASI dini dan sebagainya, itu enggak. Jadi cuman pure 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Itu aku berat badannya berkurang sekitar 6 kilogram, jadi 55 kilogram waktu itu. Nah itu padahal aku makannya gencar banget loh ya, jadi apa aja aku makan gitu, karena kan namanya aksi eksklusif ya, anak masih bergantung sama kita 100% gitu. Jadi aku mikirnya ya udahlah makan apa aja gitu, dan alhamdulillahnya juga masih turun kayak gitu loh. Dan itu sih merupakan suatu hal yang menurut aku sangat surga banget, karena aku juga emang suka makan kayak gitu. Nah, terus beranjak ke masa empasi atau 6 bulan ke atas, itu masih aman sih ya. Jadi mungkin nambah berat badan dengan pola makan yang sama dengan waktu ASI eksklusif. Berat badan aku nggak turun lagi. Emang sempat sadar juga sih ya, karena kan memang kebutuhan anak nutrisinya udah nggak 100% dari ASI lagi gitu. Alias kan aku udah nggak 100% menyumbang kehidupan dia lah, istilahnya seperti itu. Jadi dengan pola makan aku yang sama dengan masa ASI eksklusif, berat badan aku bukannya semakin menurun, justru semakin naik gitu. Dan sampai anak umur 1 tahun, dimana kebutuhan ASI itu hanya sekitar 30% saja, ternyata berat badan aku membludak gitu sampai di angka 59 waktu itu. Hampir 2 bulan yang lalu lah kayak gitu. Sampai akhirnya suami aku protes lah, istilahnya seperti itu, kamu terlalu gendut nih, kamu harus diet dan sebagainya. Waktu itu sih aku menggerutu lah yang kayak gitu, kenapa sih gue mesti diet, kan gue masih menyusui gitu, takut aja nanti kalau AC gue berkurang kayak gitu. Dan itu sih sempat yang membuat aku kayak uring-uringan. Oke, sampai pada akhirnya aku menyadari bahwa ternyata ya kita tuh harus hidup sehat gitu loh. Jadi walaupun kita menyusui, walaupun aku saat ini masih menyusui, jadi kalau misalkan kita loss makanya masih sama ngawurnya dengan waktu ASI eksklusif, ya nanti aku akan bertambah-tambah terus berat badannya, apalagi kalau misalkan udah nggak menyusui kayak gitu kan. Dan dari situ sih aku udah mulai sadar lah tentang pentingnya hidup sehat. Jadi yang pertama sih kalau aku baca nih ya, kalau aku baca, aku simak di YouTube,
terus kemudian di grup-grup Facebook dan sebagainya. Itu yang penting yang pertama itu ya sehat dulu gitu, masalah kurus itu bonus kayak gitulah. Oke, nah ini udah sampai ke pembahasan utama kita ya. Tadi sempat intermezzo sebentar bagaimana cara menumbuhkan niat. Sebenarnya sih belum terlalu belum terlalu lengkap sih aku ceritanya. Cuman kalau misalnya terlalu panjang nanti ya nantilah next video lagi kita ceritakan, oke? Jadi sekarang aku akan share ke kalian bagaimana tips diet aku menurunkan berat badan sebesar hampir 10 kg. Bukan hampir, lebih dari 10 kg dalam waktu yang menurut aku sih relatif singkat sih ya, 2 bulan saja, bahkan kurang ya. Jadi ini aku mulai diet itu pada tanggal 9 September 2020. Waktu itu aku nimbang berat badan aku 59,3 kg. Nah tadi ini aku buat videonya pada tanggal 3 November 2020, yang artinya berapa ya, sekitar 5 mingguan, 5 minggu atau enggak ya, 7 minggu lah, 7 minggu dari aku mulai diet itu aku udah berhasil menurunkan berat badan berapa ya. Tadi aku nimbang itu 47,5, berarti ya sekitar 11 kiloan lah gitu, 11-12 kiloan lah ya. Oke teman-teman, jadi tips diet aku yang pertama nih, kalian harus tahu TDEE dan BMR kalian. Nah, TDEE dan BMR itu apa? Nanti akan aku tampilkan teks yang ada di deskripsi box, dan aku akan kasih tahu ke kalian juga link untuk menghitung TDEE dan BMR. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa, nanti ada di deskripsi box lah ya. Nah, jadi di link yang udah aku tampilkan di deskripsi box itu aku jelaskan sedikit aja lah ya. Nanti ada yang namanya kalian disuruh masukkan atau input umur tahun, terus kemudian jenis kelamin, kemudian tinggi badan, bobot, terus tujuan kalian itu apa. Jadi di sini ada beberapa pilihan tujuannya: menjaga berat badan, menurunkan berat badan, terus menurunkan berat badan ringan, terus kemudian keuntungan berat badan ringan, terus kemudian penambahan berat badannya. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi yang namanya diet itu kan sebenarnya ada 3 nih ya, yang aku baca dari YouTube-nya Kak Julia. Diet itu, yang namanya diet itu ada diet yang kalori maintenance, kemudian defisit kalori, sama surplus kalori. Jadi kalau misalkan kalori maintenance itu kalau misalkan kalian nggak mau menambah atau mengurangi berat badan, jadi tetap segitu aja berat badannya. Sedangkan kalau defisit kalori itu adalah pengurangan berat badan di mana kalian sudah merasa bahwa berat badan kalian itu terlalu over gitu. Jadi perlu untuk dikurangi. Kemudian yang namanya surplus kalori itu artinya penambahan kalori. Jadi kalian itu merasa bahwa berat badan kalian kok kurang. Nah, itu jadi kalian harus berusaha untuk surplus atau menambah kalori yang biasanya kalian konsumsi, seperti itu. Jadi diet itu sebenarnya ada 3 macam. Cuman kan kalau misalkan di masyarakat awam biasanya diet itu selalu dihubung-hubungkan dengan yang namanya pengurangan kalori. Padahal ya yang namanya diet itu nggak cuma pengurangan aja. Sebenarnya semua orang itu melakukan diet tanpa mereka sadari gitu. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang benar-benar tidak benar-benar pola makannya aur-auran lah gitu, yang namanya tidak melakukan diet seperti itu. Oke, next. Jadi aku akan menjelaskan secara singkat aja nih ya, TDEE itu apa. TDEE itu berarti total pengeluaran energi harian, yaitu sebuah indikator yang dengannya Anda mengetahui berapa banyak kalori yang harus Anda bakar dalam sehari, seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan kalori yang dibutuhkan banget sih ya, tapi kalori yang perlu kamu keluarkan dan kamu bakar dalam sehari. Terus kemudian aku akan menjelaskan apa itu yang namanya BMR. Oke, BMR atau basal metabolic rate adalah kebutuhan kalori di tubuh Anda yang Anda butuhkan untuk melakukan aktivitas basalnya. Saat Anda tidur atau duduk dan tidak melakukan aktivitas apapun, tubuh tetap melakukan aktivitasnya seperti memompa jantung, kemudian mencerna makanan, bernapas, memperbaiki sel tubuh, membuang racun dalam tubuh, dan sebagainya. Jadi itu yang namanya BMR. Nah, setelah kalian tahu tentang TDE dan BMR, kemudian kalian, kalau aku nih ya, tips diet aku yang masih tahap pertama aja nih, nanti kamu harus mendownload aplikasi penghitung kalori yang ada di
Play Store atau Apple Store kalian. Namanya apa? Kalau aku sih pakainya Fat Secret. Nah ya. Nah teman-teman, kemudian setelah kalian tahu BMR dan TDEE-nya, kalian masukkan atau kalian input atau kalian install aplikasi penghitung kalori harian yang kamu konsumsi. Kalau aku sih pakainya Fat Secret. Nah, di sini nanti ada. Jadi Fat Secret itu nanti kalian akan diminta untuk memasukkan 3 pilihan, mempertahankan berat badan, menurunkan berat badan, atau menambah berat badan. Jadi nanti di situ akan ada batas kalori yang harus kalian penuhi. Nah, biasanya kalau misalkan kalian mau menurunkan berat badan, itu kalau aku nih ya, aku mengurangi 100 sampai 300 kilokalori dalam sehari. Misalnya kan di situ aku batasnya itu 1500. Nah, jadi sesuai dengan yang ada di kalkulator TDEE, aku mau mengurangi berat badan misalnya ya. Jadi aku harus mengkonsumsi kalori sebesar 1300-an, istilahnya seperti itu. Jadi ya aku konsumsi kalorinya 1300. Nah, gimana caranya aku tahu kalau kalori yang aku konsumsi sehari-hari 1300? Ya aku masukkan makanan-makanan apa aja yang aku konsumsi dari satu hari ya, 24 jam itu, dari jam 00 malam sampai dengan jam 12 malamnya lagi di situ. Dan kemudian aku hitung aja nih di situ. Jadi kira-kira ya harus sampai 1300. Jadi di aplikasi yang aku sebutkan tadi, di aplikasi Fat Secret itu ada pilihannya, dan kalian harus masukkan kira-kira berapa gram. Misalnya ya, nasi, kalian makan nasi berapa gram. Nah, itu kalian masukkan di aplikasi. Misalnya 100 gram itu nanti ada berapa kalori. Nah, itu nanti ditotal aja semuanya kayak gitu. Jadi aku sih tetap makan nasi, tetap makan apa aja gitu. Cuman aku timbang-timbang lagi. Nah, syaratnya di sini kalian juga sebaiknya punya timbangan. Jadi jangan ilmu kira-kira aja gitu, supaya lebih fix lagi seperti. Nah, ini tips yang kedua nih ya. Ini aku ngomongin soal di luar hitung-hitungan BMR dan TDEE tadi. Ini tips aku yang poin pertama nih ya. Jadi aku tetap makan 3 kali sehari. Jadi biasanya kalau nggak makan oatmeal ya aku makan nasi, atau kalau nggak gitu misalnya tadi kan aku habis makan kue ulang tahun yang sisa kemarin. Jadi enak banget tuh tadi. Ya udah aku makan aja gitu. Cuman aku tetap harus memperhatikan jumlah kalori seperti itu. Jadi tetap makan 3 kali sehari, nggak usah ngoyo. Itu makan berat ya. Kalau camilannya tetap kalau bisa ya 2 kali sehari, atau ya terserah kalian aja lah mau camilan kapan aja, yang penting tetap menghitung kalori tadi. Jangan sampai di atasnya BMR seperti itu. Poin kedua dari tips diet aku, selain hitung-hitungan BMR dan TDEE, itu aku tetap makan lauk dan juga menu-menu seperti biasa aja. Cuman emang lebih baik kalian gak terlalu banyak gorengan, gak terlalu banyak gula, dan juga kalian harus memperbanyak makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau misalkan di aplikasi Fat Secret tadi itu ada batas kalori gitu, batas kebutuhan nutrisi. Jadi karbohidrat itu kita membutuhkannya dalam tubuh kita 50%. Terus kemudian lemaknya itu kalau nggak salah berapa ya, aku lupa, nanti aku kasih gambaran ke kalian lah gitu. Jadi kalau bisa harus memenuhi itu. Jadi jangan terlalu banyak karbohidratnya, jangan terlalu banyak proteinnya, jangan terlalu banyak lemak. Oke, kemudian poin yang ketiga, aku men-skip atau meniadakan camilan-camilan yang tinggi kalori. Jadi sebelum diet itu aku banyak banget makan gorengan, makan donat yang manis-manis, terus makan apa aja lah gitu. Karena kan seperti tadi yang aku bilang di awal, aku makannya ngawur kayak gitu kan. Oke, jadi camilannya apa? Camilannya diganti dengan makanan-makanan yang lebih sehat lagi. Misalnya kayak buah, kayak sayur, atau misalkan kalian mau bolu ya, bisa nanti dibuat bolu-bolu sehat ala, ya nanti banyak lah ya kalau misalkan kalian mau lihat di YouTube, itu banyak banget tips-tips sehat. Jadi biasanya tepungnya diganti oatmeal dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian tips yang keempat, olahraga. Jadi olahraga itu selain bagus untuk tubuh kita, jadi supaya kita nggak kebanyakan mager lah ya, kita kebanyakan mager kan nanti metabolisme itu akan terganggu kayak gitu. Jadi untuk mempercepat metabolisme kalian harus banyak olahraga, bukan olahraga, harus banyak gerak, salah satunya olahraga.